Kalau udah ada sasaran dia langsung akan apa ya, sniper gitu ya. Iya, padahal ada modus di balik itu. Iya, Udah nggak cepet nih, kayaknya terlalu nafsu. terlalu nafsu. Tuh minggu jalan. Jalan. Jalan kemana tuh, nginep? Jalan. Ya udah akhirnya check in Check in, tuh. Pertama kali. pertama kali. Pertama kali. Berarti kamu si perawan. Tapi kamu pakai pengaman nggak putranya? Enggak. Nggak pakai pengaman? Nggak. Sakit banget itu karena kamu baru atau Baru. punya dia gede juga? Dua-duanya kayaknya. Gede ya? Dua-duanya. Tapi orang Gimana nih sakit kan? Karena sakit banget. Terus tapi lama-lama di kantor di mana? Di ruangan Di siapa? toilet. Oke, kita sebut saja Alfi. Hai Alfi. Hai, Di Kak. diare kali ini Alfi akan bercerita tentang pengalaman. Pastinya aku disclaimer dulu karena ini pasti ada sedikit-sedikit konten dewasa yang mana kita akan mengedukasi gitu loh. Dari cerita narsum ini kita akan mengambil pelajaran supaya kita tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Begitu loh. Hani Bani udah tahu lah pokoknya diare hadir di sini dengan narsum akan siap-siap dengan cerita yang berbeda. Alfi punya cerita apa di episode kali ini? Aku punya cerita, jadi aku pacaran sama bos aku. Alfi profesinya sebagai Aku di situ sebagai admin. admin. Iya, admin. Oke. Salah satu Aku mau nanya perusahaan. dulu, sebenarnya admin itu kerjanya apa sih? Administrasi, jadi aku di perusahaan marketing di satu Oh. perusahaan otomotif. Mm-mm. Jadi kerjaan aku ya, aku mengurusi semua accounting, keuangan, finance di perusahaan tersebut. Oke. Begitu. Di daerah Jakarta. Atau Jakarta, daerah Jakarta mana? Selatan? Pondok Gede, Pondok Jakarta Gede. Timur ya. Di perusahaan otomotif. Iya, betul. Motor, mobil? Mobil. Mobil. Iya. Mobil Jepang, Eropa? Kita menjurus-menjurus Iya ya. bener. Jepang apa Eropa? Jepang kayaknya deh. Jepang. Jadi kayak showroom atau kantor? Showroom juga iya, tapi ada kantornya juga. Oke. Berarti secara gaji UMR atau lebih? UMR sih, tapi karena aku di situ sambil magang awalnya ikut sama tante aku. Oh, jadi jalurnya dari tante. Iya, awalnya aku magang dulu, Masih kuliah? masih sambil kuliah 3 bulan aku Oh, I magang. see. Ya. Terus abis itu ya udahlah ikut sama tante. Ya udahlah kamu kerja aja sambil kerja di sini. Keterima akhirnya setelah 3 bulan magang. Oke nih kerjanya bagus. Ya udah sambil kuliah juga, sambil nerusin kuliah aku S1. Berarti part time ya? Ya part time. Part time 3 bulan. Biasanya kan 3 itu bulan. syarat kelulusan ya. Nah iya betul Kak. Terus Coba ceritakan awal mula menjadi apa? Pegawai magang, admin. Iya, jadi awal mulanya itu aku masuk di kantor itu ikut sama tante aku. Terus kata tanteku, ya udah sambil belajar. Nanti kalau misalkan kerja kamu bagus, nanti dinilai kamu bisa keterima kerja di situ. Akhirnya selama masa magang itu 3 bulan, aku diperpanjang lagi. Selama 3 bulan masa probation, akhirnya aku keterima. Jadi kerja di situ juga. Oke, Jadi berarti kamu lanjut ya? lanjut. Setelah magang 3 bulan, karena kamu ditawarin, lanjut tetap sambil kuliah? Sambil kuliah, Oke. karena belum selesai kuliahnya. Oke. Oke, terus kemudian habis itu aku kerja, ketemulah sama si bos aku ini, salah satu bos di perusahaan itu. Oke, bos itu posisinya sebagai Supervisor. supervisor. Iya. Berarti ada lagi bosnya dong? Ada Bukan lagi. dia paling top-topnya? Bukan. Itu atasan aku lah di situ ibaratnya. Oke. Karena aku di situ masih polos ya Kak, kayak misalkan baru kenal beberapa orang, oh anak magang nih katanya gitu. Tapi ya udah selama 3 bulan itu kerja aku diterima, kerja aku bagus, akhirnya diperpanjang sampai aku menjadi karyawan tetap sampai sekarang. Nah, berarti kamu di sana paling muda umurnya? Iya, paling muda. Oke, kegiatan di kantor nih, dari berangkat nyampe kantor itu biasanya ngapain aja sih sebagai admin tuh? Nah, aku datang ke kantor, masuk ruangan, nyalain komputer lah ya Nyalain kayak komputer, gitu. ya kan biasa masuk Iya, kantor, absen dulu. absen finger, Absen finger. terus Ya udah aku beresin berkas. Di meja aku tuh udah ada banyak laporan yang harus aku input. masukin ke kayak Excel gitu Iya, ya? ke Excel. Terus nanti kemudian kalau misalkan udah selesai baru aku kirim email ke semuanya.
Udah gitu ya udah akhirnya ada salah satu atasan aku yang supervisor itu datang ke ruangan aku. Biasanya dia nyuruh anak buahnya, jadi supervisor itu kan punya anak buahnya nih Kak, ada beberapa gitu, tapi ini kenapa dia langsung gitu kan. Ke ruangan kamu, nyamperin. Terus kenalan lah tuh awalnya. Oh iya Pak, oh ini namanya Alfi ya? Iya saya Alfi. Oh iya Bapak siapa? Adalah namanya Sebut inisialnya. saja kita namanya siapa, nama samarannya. Nama samarannya Biar enak manggilnya gitu. Putra lah. Putra, Iya Putra, iya oke, ada Putra. sebut saja Putra. Nah, Pak Putra ini datang ke ke ruangan saya, ngajak saya kenalan. Oh, ini ponakannya yang namanya Budini ya, katanya gitu. Oh iya, saya Pak Alfi. Iya, ya udah. Alfi, saya minta tolong ya, ini datanya diinput duluan karena memang sudah ditunggu oleh pihak customernya langsung. Akhirnya saya prioritasin tuh kerjaan yang Pak Putra itu. Oke, sosok dari Mr. Putra ini seperti apa tampilannya dia? Tampilannya Sebelum kita jauh melangkah, gambaran dulu biar Hani Bani itu punya gambaran loh. Aku Iya, juga iya, kan betul, nggak ada betul, gambaran. Putra tuh seperti apa sih dari ujung rambut sampai ujung kaki? Iya, Pak Putra tuh awalnya saya juga kayak siapa nih gitu kan, bertanya-tanya ini siapa, saya juga nggak kenal, saya juga orang baru di situ. Pak Putra itu orangnya tinggi, kulitnya nggak putih-putih banget, kurus, iya kurus, agak manis sih, ya itu manis lah ya. Sekitar berapa umurnya? 32-an mungkin. Oh berarti masih muda dong. Masih muda. Kamu umurnya? Aku 27. Oh 27, Iya. berarti sekitar beda 5 tahun. Beda 5 tahun. Dan dia sudah berkeluarga? Sudah, yang saya tahu. Sudah berkeluarga. Dia orang mana? Maksudnya asli mana? Orang Jakarta juga Kak. Asli Jakarta? Iya, Jakarta juga. Oke, terus? Nah, awalnya aku nggak tahu dia udah nikah dan udah punya anak juga 2. Yang setahu saya juga tahunya dari rekan-rekan kerja saya, katanya. Alfi ngapain, katanya. Itu tadi Pak Putra masuk ke ruangan, kenalan sih awalnya, terus akhirnya dia minta tolong untuk kerjaannya didahulukan. Oh terus gimana, lu kerjain? Iya saya kerjain, kata saya gitu kan. Terus akhirnya lama kelamaan Pak Putra ini setelah pekerjaannya saya dahulukan, akhirnya dia awalnya ngasih saya makan siang, kirimin pakai Gojek. Wih, langsung tembakan pertama, hari Iya, pertama tuh ya. itu hari pertama. Tadi abis kenalan, langsung kirim makan. Iya, kirim nah, makan. itulah effort laki-laki. Kalau udah ada sasaran dia langsung akan apa ya, sniper gitu ya. Iya, padahal ada modus di balik iya. itu. Nggak selang berapa jam dari kenalan kan? Iya. Langsung berapa jam makan siang? Makan siang, ada makan. pas jam makan siang lunch. Tahu dari mana itu kiriman dari dia? Dari OB. Dari OB. Iya. OB ngomongnya gimana? Mbak, ini ada titipan dari siapa? Saya bilang gitu kan. Dari yang tadi minta tolong sama Mbak, katanya yang kerjaannya minta didahulukan, gitu kan. Saya mikir siapa? Oh, Pak Putra. Akhirnya ya udah Pak Putra tuh chat saya lewat WA. Iya, gerakan ketiga. Gerakan pertama kenalan, gerakan kedua kirim makanan, gerakan ketiga dikonfirmasi. Iya, udah nyampe belum gitu ya. Katanya gini, selamat siang Alfi, makan siang dulu ya, jangan kerja terus, udah kerjanya ditunda dulu, dimakan ya makanannya. Oh saya langsung kayak senyum-senyum gitu kan, seneng nih pertama kali awal-awal masuk kerja, tapi udah ada yang perhatian, yang lainnya kan sibuk sendiri, iya, cuek, terus kadang ada yang ngomongin juga, dan lain sebagainya. Biasalah tempat kerja ya. Biasalah tempat kerja. Terus ya udah akhirnya dibales di situ. Iya, oh terima kasih Pak sebelumnya, saya bilang gitu kan. Terus padahal gak usah repot-repot Pak, saya kerja kan sesuai dengan kewajiban saya, tanggung jawab juga di sini, saya bekerja, saya bilang gitu. Terus kata Pak Putra, enggak, itu cuman ucapan terima kasih saya karena kamu udah bantuin kerjaan saya didahulukan gitu kan, diprioritasin. Ya udah akhirnya Pak Putra tuh nge-WhatsApp saya lagi, makanannya dihabisin nggak, katanya gitu kan, kayak gitu-gitu. Ya awalnya saya nggak nyangka dia bakal perhatian itu ke saya, cuman kayak sebatas kerja aja gitu kan Mbak. Terus dibalas lagi, iya Pak baik, ya udah saya kerja dulu ya Pak,
gitu udah. Nah nggak lama dia lewat di ruangan saya. Terus sekitar jam-jam 2, setengah 3 lah ya, itu jam-jamnya ngantuk. Bener-bener Bener gabut ya, kan? Iya tanggung. gabut. Terus Kerjaan sedangkan udah beres. kerjaan udah beres. Terus akhirnya Pak Putra itu lewat. Vi katanya, kamu pulang sama siapa? Nah, ya kan? Terus? Iya, terus saya pulang sama tante saya Pak, gitu. Oh, nggak bawa kendaraan? Enggak, saya ikut di mobil tante saya. Tantenya satu ruangan atau enggak? Beda ruangan? Satu ruangan, tapi tante aku sering keluar kantor ke Karena dia cabang-cabang. marketing atau apa? Enggak, dia di atas aku jabatannya. Kepala admin? Kepala admin. Oke. Kepala admin, udah gitu. Karena memang yang standby di ruangan itu saya yang ditugasin. Jadi si tante saya itu tugasnya ke cabang-cabang untuk mimpin meeting lah ke kantor-kantor cabang lain. Nah, si Pak Putra ini ngelihat saya di ruangan itu sendiri kan. Yang lain pada kemana? Yang lain pada keluar lah, nggak tahu saya juga. Oh, pada inilah ya. Meeting juga lah ya. Meeting juga, terus ngurusin ke ruangan lain. Kalau saya hanya standby di situ. Pak Putra nggak keluar? Pak Putra nggak keluar, makanya saya bingung. Sedangkan supervisor yang lain kan aktif juga, gituin anak buahnya. Kalau misalkan anak buahnya ke lapangan kemana ngikut. Tapi ini Pak Putra sendiri nggak ikut. Saya juga bingung. Pas sudah gitu, Pak Putra nyamperin, pulang mau dianterin nggak, katanya gitu kan. Kenapa Pak? Enggak kok, saya kan beda arah sama Bapak. Lagi pula saya kan ikut sama tante. Bahkan tante kamu pulang nanti agak telat katanya. Emang kamu mau nungguin di ruangan ini sendiri? Iya Pak, nggak apa-apa. Soalnya kan saya nggak enak juga. Pasti saya tungguin tante saya. Kalau gitu saya izin aja dulu deh sama tante kamu kalau saya mau nganterin. Iya. Terus ya udah di situ aku GR kan Kak, maksudnya pas udah GR gitu. Awalnya aku nggak ada feeling apapun, kayak oh orang ini baik ya gitu kan. Ternyata emang selama berjalannya waktu, karena sering ketemu juga mungkin ya aku namanya aku diperhatiin gitu kan, aku juga jadi kayak baper. Iya, mulai jadi respon ya. Jadi respon. Awalnya nggak usah Pak, terima kasih. Awalnya udah aku tekenin nggak enak karena kan aku nggak tahu nih si Pak Putra ini tuh emang udah nikah atau belum. Akhirnya kan hari berikutnya aku cari tahu kan, emang Pak Putra tuh siapa sih? Emang dia udah lama kerja di sini, katanya emang udah lama, sekitar 4 tahunan lah di situ. Katanya dia juga, yang saya tahu informasinya dari teman-teman tuh emang udah punya istri dan anak. Nah, Pada saat dia izin sama tante kamu ngizinin? tante aku ya udah katanya, kalau emang mau anterin aja gak apa-apa. Lagian ini gue pulangnya agak telat juga, katanya gitu. Takutnya dia lama, katanya gitu kan. Lama iya, lagian kata si Pak Putra ini bilang ke si tante, katanya lagian saya lagi mau arah ke sana juga nih, katanya gitu. Daripada nungguin di kantor, kasihan sampai malam, katanya gitu. Terus tantenya juga awalnya nggak nyangka, ada, dia biasa aja. ada udang di balik batu, biasa aja. Karena mikirnya ya udahlah sekalian searah, ya udah nitip ya, kata tantenya gitu kan. Pulang lah tuh hari Pulanglah pertama. tuh, Pulangnya hari dianterin. pertama. Mobilnya apaan? Mobilnya harus disebutin ya. Iya dong, biar ada in kan kita nggak tahu. Mobilnya Livina sih. Oh, mobilnya Livina. Mobilnya Livina. Terus saya ngelihat ada sepatu anak kecil. Pak, oh iya ini sepatu siapa? Lucu banget, kecil. Anak kecilnya cewek cowok? Cowok. Nah, akhirnya oh iya itu sepatu anak saya, katanya gitu. Oh, saya bantu rapikan ya Pak, saya ke belakangin, pindah ke belakang. Akhirnya ya udah saya masuk, duduk. Akhirnya ngobrol-ngobrol sepanjang jalan. Tuh, terus ini saya nganterin ada yang marah gak? Gitu dia bilang, peres-peres ya. Iya, peres-peres. Terus enggak kok Pak, saya kan emang nggak punya teman deket laki-laki. Lagian sibuk kuliah sama sekarang kan kerja juga di sini, jadi ada tambahan tanggung jawab lagi yang saya harus jalanin, kata saya gitu. Terus akhirnya Pak Putra bilang, kamu buru-buru gak? Katanya gitu kan. Enggak sih Pak, kenapa? Gitu.
kita ngopi-ngopi dulu yuk katanya gitu. Oh, oke, mampir Akhirnya dulu lah mampir ya. dulu. Lagian kamu lapar kan, belum makan kata gitu. Mm-mm. Tadi makanan yang saya kirimin tadi siang enak gak gitu, Mm-mm. basa-basi ya. Mm-mm. Enak Pak, terima kasih sebelumnya, aku bilang gitu. Akhirnya kita mampir ke salah satu kafe yang benar-benar masuk-masuk gang gitu. Kenapa harus ke yang gang kayak gini ya Pak, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, enak, ini tempatnya adem. Tapi feeling aku tuh di situ udah kayak nggak enak. Masuk gang, kafenya masuk gang. Masuk ke gang Jadi dari kecil. dari parkir mobil jalan lagi. Enggak, bisa masuk mobil Bisa tapi masuk mobil tapi kecil. kecil. Dan kafenya tuh emang tersembunyi banget, sepi gitu kan. Enggak kok, view-nya emang bagus di sini, kata si Itu daerah Papa Jakarta. Daerah Jakarta. Ada ya? Ada. Makanya aku juga baru tahu. Kok di sini bisa tahu sih Pak tempatnya? Iya katanya. Cuman di situ aku tuh udah kayak feeling, oh mungkin takut ketahuan sama Istrinya. Makan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Besok kamu pulang kantor kemana? Gitu kan. Pulang Pak, saya nggak pernah kemana-mana. Lagian ada tugas yang harus saya kerjain, tugas kuliah. Pak Putra ngajakin nonton. Ya Allah, langsung. Jadi progresnya lah lumayan pesat ya. Iya makanya. Cepet nih, kayaknya terlalu nafsu. Terlalu nafsu. Terus Dari kenalan, ngasih makan, nganterin pulang, besok ngajak nonton gitu ngajak ya. nonton. Terus akhirnya udah gitu, oh gak bisa Pak, saya ada tugas kuliah, aku bilang gitu kan. Oh terus ya udah nggak apa-apa, kapan kamu bisanya, kata gitu kan. Dalam hati saya tuh saya ngerasa bersalah karena kan yang ngajakin saya ini suami orang gitu kan. Suami orang dan udah berkeluarga. Ya udah, keesokan harinya saya ikut berangkat kerja sama tante lagi, kayak rutinitas kayak biasa. Masuk kantor lagi, Pak Putra udah datang duluan kan. Di meja saya tuh udah ada coklat. Yeay, bukan hari Valentine ya padahal. Nggak ada tulisannya, kayak ucapan apa gitu. Ada Ucapan kayak ini apa? semangat ya kerjanya hari ini gitu. Oh. Nah aku nggak tahu itu dari siapa. Nggak ada terteranya Nggak di ada situ. terteranya. Terus? Aku masuk ruangannya, ada coklat nih, coklat siapa ya? Aku tanya sama teman-teman, ini siapa ya? Ini punya siapa? Ya nggak tahu, itu kan ada di meja lo, berarti punya lu lah, buat lu lah, kata gitu kan. Ah masa sih? Siapa ya? Yaudahlah aku nggak gubris, akhirnya aku lanjut sama kerjaan aku. Tek, aku kerja biasa, sekitar jam-jam 11-an, ngechat, semoga suka ya coklatnya. Berarti Official siapa lagi gitu, Iya, nggak ada lagi tersangkanya. iya dan tersangkanya dan dari Pak Putra itu. Aduh, lama-lama aku kok ngerasa jadi gak enak kok Pak Putra. Tapi dibales kan, makasih gitu. Iya, aku bilang iya Pak, terima kasih, tapi ini nggak ada maksud apa-apa kan Pak, aku bilang gitu. Nggak ada kok, itu emang buat kamu. Tapi kok yang lainnya nggak dikasih juga ya Pak, aku bilang gitu. Harusnya kalau ini semuanya dong rata. Semuanya Tekor rata. nanti dia kalau satu kantor dikasih. Iya, terus teman-teman pada ngecie-ciein gitu kan, cie, ada apa namanya, fans, ya punya fans gitu. Terus akhirnya aku bilang, aku nggak cerita sama teman-temanku kalau itu dari Pak Putra ternyata, karena kan aku gak enak juga karena statusnya si Pak Putra ini. Terus makin kesini, akhirnya pas makan siang Pak Putra datang lagi ke ruangan aku. Nggak dikirimin GoFood. Enggak, malah ngajak langsung makan di kantin. Oh, ngajak makan bareng lah ya. Makan bareng. Dia sama anak buahnya satu nih. Mungkin biar nggak ketahuan banget lah ya, Kak. Pas di kantin, si anak buahnya itu malah misah. Terus aku berdua kan sama Pak Putra. Oh, gitu. Ngobrol-ngobrol. Gak enak lah ya anak buahnya masa nimbrung gitu kan. Nimbrung. Akhirnya Terus? pesen makanan. Kamu mau pesen apa? Kata gitu kan. Ya udah akhirnya makan berdua, ngobrol-ngobrol lagi. Dari situ jadi aku tuh jadi ada perasaan di situ kan. Dari situ. Jadinya, Karena terus ya karena Pak Putra ini tuh ngasih perhatian lebih sama aku. Aku tahu sih salah. Aduh nggak boleh ini tuh nggak boleh, ini tuh nggak salah gitu kan. tapi Ini dia salah. nggak menyatakan cinta, nggak nembak. Belum. Akhirnya mepet-mepet dulu kan, berusaha dulu, effort dulu, sampai akhirnya aku jatuh hati juga jadinya. Salah juga aku di situ. Pokoknya aku ceritain dari Tentang aku kehidupan awal kamu ngomongin, lah, iya. diri kamu gitu ya. Iya, terus Pak Putra juga tukar cerita. Nah, Dari cerita situ. gimana tuh dia ceritanya tuh? Pak Putra tuh jadi
dia katanya Mm-mm. dia ini sama istrinya emang hubungannya sudah tidak baik-baik aja. Oh, oke. Jadi di rumahnya ini udah kayak dingin. Dia udah Dingin ya. emang udah berapa lama berumah tangga? Kayak masih Berumah muda deh. tangga katanya sih mau 4 ke 5 tahun. Oh, ya wajar lah. Ya kan? Iya, Masih, anaknya masih baby kan? masih baby. Mm-mm. Tapi istrinya tuh gak pernah dandan. Jadi Dimodalin gak sama iya suaminya? makanya saya bertanya, Jangan-jangan nggak pernah dandan, nggak dibelanjain, Iya, make makanya. up gitu kan? emang bapak nggak ajak ke salon? Gitu kan? Emang nggak bapak nggak ajak Kamu ke nggak nanya salon? gitu? Iya aku nanya, Pak kalau punya istri, kalau misalkan menurut bapak nih nggak dandan atau nggak wangi, coba ajak ke salon. Mungkin dia juga butuh butuh refreshing, butuh menyenangkan Perawatan diri, lah iya ya. perawatan, nggak harus selalu di rumah. Kalau enggak kasih pembantu Pak, saya bilang gitu kan ke si bapaknya Pak Putra ini. Terus akhirnya kata si Pak Putra, iya saya suka sering kok ngajak dia ke salon, atau enggak saya ngasih uangnya dulu deh kalau emang saya sibuk. Saya ngasih uang nih buat ke salon gitu. Tapi karena emang istri saya Mager. mager katanya udah kayak enakan di rumah, mungkin ya saya pulang ke rumah kadang dia udah pakai daster. Ya kan saya maunya disambut kata si Pak Putra ini. Saya maunya disambut, saya maunya dia cantik, wangi. Ini enggak, kayak cuek aja gitu kan. Nah terus setiap pulang istrinya tuh selalu bilang, dari mana aja sih gini-gini, kan saya capek kata si Pak Putranya cerita ke saya Curhat gitu. lah ya. Saling tukar cerita, curhat. Oh jadi mungkin ada maksud nih si Pak Putranya ini, mungkin karena deketin aku di kantor ya pengen berpaling lah mungkin ya. Terus akhirnya dari situ berantem, setiap pulang kerja tuh selalu ada aja yang diributin kata si Pak Putra nih. Intinya saya udah gak nyaman di rumah. Terus istri saya memang minta izin untuk kerja karena dia memang kayak capek mungkin yang ngurusin 2 anak di rumah, berantem pokoknya di rumah tuh ada aja yang diributin kalau kata si Pak Putra, ini versinya Pak Putra. Terus istrinya tuh kalau udah marah tuh lempar-lempar barang, marah-marah lah, terus mulutnya tuh nggak bisa stop kan Pak Putra ini nyerocos mulu. Terus akhirnya kata si Pak Putra ini, ya udah mau kamu tuh gimana katanya gitu. Ya aku mau kerja, aku tuh stres di rumah gini. Ya udah aku kasih pembantu deh, tapi kamu tetap stay di rumah atau enggak aku kasih modal untuk usaha dan lain sebagainya. Terus akhirnya si Pak Putra ini tuh kayak gak terima juga dia yang istrinya suka marah-marah lempar barang. Akhirnya saya lawan, katanya saya juga nggak bisa kayak gitu. Saya lawan, akhirnya ya cekcok terus lah, berantem terus di depan anak. Jadi saya di rumah itu udah kayak nggak nyaman lah, nggak ada bahagia-bahagianya kata si Pak Putra. Terus akhirnya saya tuh jadi mulai iba juga kan sama ceritanya Pak Putra ini. Ini setiap weekend juga kalau misalkan ajak jalan-jalan, istrinya itu nggak mau, lebih milih udahlah uangnya mending ditabung aja katanya gitu. Sedangkan kan Pak Putra ini kan butuh refreshing mungkin sama anak-anaknya tiap weekend. Akhirnya dia tiap weekend tuh alasan ke istrinya pameran ya, ada event lah bilangnya. Padahal ngajak aku jalan. Jadi Sabtu Minggu jalan kemana tuh, nginep? Jalan. harus dibuka semua ya. Soalnya kalau setengah-setengah tanggung ya ceritanya ya. Awalnya nggak nginep karena Ke daerah mana ngajakinnya, kemana? ke puncak. Oh, ke puncak. gue mau cerita nih, kenapa yang di podcast gue ya kalau pada selingkuh pada ke puncak semua ya. Ya dingin kan ya. Soalnya kemarin udah podcast dengan beberapa narsum, gitu. dia yang pokoknya dia yang kayak selingkuh atau dia apa, pasti ke puncak. Iya, dia ngajaknya ke puncak. Terus akhirnya, Pak kenapa nggak ke Bandung aja sekalian? Aku suka Bandung, aku bilang wah, gitu tambah kan. jauh dong. Terus akhirnya Lu bisa nginep tuh kalau ke Bandung tuh. iya. Terus awalnya cuman ke puncak, ke Cibodas. Cibodas ngapain? Minum dulu, minum teh biasa. Minum teh. Karena kan itu permintaan si Pak Putra, dia suka pegunungan. Nah itu tuh belum nginep, berangkat subuh jam 3-an itu aku dijemput kan. Jam 3 subuh? Ya Ya Allah.
Karena Niat banget. aku alasannya waktu itu ada kegiatan. Terus tantenya gimana? Nggak curiga? Subuh-subuh ngapain gitu? Enggak, tante taunya aku masih kamar di atas lah. Karena kamarku kan di atas, aku punya kunci sendiri, punya Oke, jadi gerbang. inilah ya, udah masing-masing gitu Iya, ya. udah masing-masing. Cuman aku bilangnya pas udah agak siangan. Dan aku mau pergi ya, ada kegiatan di kampus nih. Setiap Sabtu Minggu kan emang jadwal kuliah aku kan. Udah, padahal aku jalan sama Pak Putra itu. Pak Putra jemput jam 3 subuh. Pak, mohon maaf nih, kalau saya nginap, kalau misalkan saya berangkat dari Sabtu pagi, saya belum bisa. Mungkin jam 3 subuh mungkin baru bisa. Karena kan saya juga takut ketahuan nih, dicek takutnya malam. Ada gak di kamar atau enggak, tante saya. Oh yaudah, akhirnya jam 3 subuh ya udah, biar di sana nyampe puncaknya enak juga pagi-pagi jogging. Akhirnya udah sampai puncak, pesen teh, jogging lah pagi sampai Minggu malam itu kita masih ngobrol-ngobrol, udah di situ udah deket kan. Oh, jadi jalannya Minggu, bukan Enggak, Sabtu. Sabtu Berarti Sabtu. nginep kan? jam 3 pagi Sabtu Iya, Sabtu jam 3 pagi sampai sampai Minggu. ya berarti nginep dong. Enggak, jadi ngabisin waktunya tuh di mobil. Oh, berarti dini hari, iya, Sabtu dini hari. Minggu dini hari. Iya maaf. Ya kan? Minggu dini hari Minggu dong. dini hari. Minggu dini hari. Nah, itu, Heeh. nah, karena aku di situ udah kayak nyaman. Pas minggunya awalnya kan nggak niat nginep kan. Iya, tapi kan besok kantor. Iya, Terus jadi gimana? aku sama-sama cuti. Nggak masuk kantor berdua bareng. Kelakuan bener-bener ini. Sama-sama cuti. Tapi orang kantor nggak ada yang curiga sih. Kayak Iya. belum pada tahu. Itu Tapi gimana tuh lama-lama proses? jadi tahu. Proses dari Ciboda cuman ngeteh sampai bisa nginep gimana? Nah, terus akhirnya Kata-katanya. terus kamu jadi nggak ke Bandung katanya. Udah bawa baju juga kan. Bawa baju seadanya sih Pak, aku bilang gitu. Cuman beberapa doang karena aku bilangnya kan emang ada ada outing dari kampus. Ya udah, akhirnya ya udahlah gampang, nanti aku beliin. Di Bandung kan banyak. Ke Bandungnya kemana? Kamu mau ke Lembang. Lembang. Di Lembang. Terus kamu mau baju apapun di sana, pilih aja sesuka hati kamu gitu kan. Oh ya udah, namanya aku baru kenal deket cowok, tapi emang salah aku sama suami orang kan di situ. Dibeliin baju tuh. Iya, dibeliin baju. Terus? Aku beli satu doang kan waktu itu, tapi Pak Putra ngambilin banyak pilihan, banyak. Ini aja udah masukin. Wah, yang namanya aku masih anak kuliah. Dapat baju banyak gratis lagi. Iya. Kalap ya. Uang gajiku juga cuman cukup buat bayar kuliah sama adik aku. Terus bilang akhirnya, nih udah kamu beliin apa? Terus mau beli sepatu juga nggak? Atau enggak adik kamu mau beliin juga? Akhirnya kan di situ Pak Putra tuh udah kayak mau belanjain aku nih banyak-banyak. Udah ada kan bajunya kata gitu. Terus pas di jalan tuh nggak niat buat nginep. Pas di situ Pak Putra bilang, capek ya? Kayaknya kita nggak mungkin deh pulang hari ini. Gimana kalau pulangnya besok aja, Senin sore? Ya terus mau tidur di mana ya Pak? Sebentar saya cek dulu. Cek. Akhirnya Mamang Villa beraksi. Mamang Villa beraksi. Di situ akhirnya Bagus nggak villanya? Atau di hotel villa? sih, Hotel. kayak Sekamar dong. private pool gitu, ada kolam renang juga. Iya, sekamar. Aduh, saya nggak enak nih Pak, aku bilang gitu awalnya. Di situ masih malu-malu. Malu-malu, ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu ya. Saya juga takut kamu sakit. Terus gimana ya Pak, besok kita kan harus ke kantor. Ke Papa saya izin cuti, kamu juga bisa kan, katanya izin. Jadi cuti bersama. Judulnya ya. Awalnya pada nggak nge lah ya, pada cuek. Tapi karena emang udah sering. Iya, belum jangan situ dulu. Oh iya. Belum selesai. Belum selesai ya. Lagi ngecek tuh tet. Ya kan. Dapat lah ya. Kamu suka nggak ini? Kata-kata. Apa mau berenang? Kata gitu. Oh, ini tipenya kayak private pool gitu ya, kata aku gitu. Iya, jadi kamu aman kalau mau berenang depan kamar pun nggak ada yang bisa berenang juga di situ, cuma kita berdua doang yang bisa, kata gitu. Terus aku lihat
harga hotelnya cukup lumayan lah. Mm-mm. Pak ini mahal loh, padahal kita cuma sehari doang. Mm-mm. Sehari doang, menurut aku itu mahal. Berapa duit emang? 2,1 harga Hmm. hotelnya semalam. Jadi tipenya besar gitu kan. Terus, Pak ini mahal loh Pak. Enggak deh, yang biasa aja. Saya bilang, nggak masalah. Yang penting kamu nyaman, kamu bisa berenang, kamu bisa liburan gitu kan istilahnya. Kamu capek juga kan, udah kuliah, udah kerja. Ya udah hitung-hitung saya traktir kamu liburan lah kayak gitu kan. Terus saya jadi kayak makin Oke, fix fine gitu. iya. Terus tapi di luar kesadaran saya juga saya mikir ya ampun ini tuh salah gitu kan. Tapi makin kesini wah ini gila sih nggak boleh kata kan. Pak saya pulang aja deh, saya mikir gitu kan. Saya capek apapun saya pulang aja, saya nggak enak sama keluarga papa juga. Bapak Terus? juga mungkin dicariin sama anak bapak di rumah Terus? sama istri bapak. Enggak kok, saya udah bilang kalau misalkan saya ada meeting di luar kota yang mengharuskan saya bilang ke Bandung juga katanya gitu kan. Oh jadi bapak ini izinnya karena emang urusan kerjaan ya pak? Iya katanya gitu. Ya udah saya izin juga sama keluarga saya ke kantor juga karena memang saya yang ada urusan kuliah cuti. Pak Putra ini ada kerjaan di luar kantor lah yang harus mengharuskan tidak ke kantor hari itu. Ya udah akhirnya check in Check in tuh. ah. Pas check in ya udah aku masuk kan ke hotelnya itu. Wah bagus banget kata aku. Emang pengen liburan kayak gini aku bilang gitu. Tapi salahnya ya kenapa harus sama suami orang? Kalau dalam hati aku nih ya. Aku di situ kayak diem duduk. Terus Pak Putra nyamperin. Kenapa? Nggak suka ya sama tempatnya? Oh enggak pak, suka banget malah. Makasih ya pak sebelumnya, aku bilang gitu. Terus akhirnya ya udah kamu mau ngapain dulu terserah, saya mau ngopi sama ngerokok dulu kata dia. Oh ya udah akhirnya aku mandi karena itu udah cukup malam ya. Mandi mau berenangnya kapan? Besok pagi aja deh pak, ini udah malam takut masuk angin saya, aku bilang gitu. Oh ya udah akhirnya terus kamu mau pesen apa, pesen aja nanti diantar. Ya udah akhirnya aku pesen snack gitu sambil di pinggir kolam aku ngerjain tugas kuliah dulu. Setelah tugas kuliah selesai Pak Putra ngajakin makan keluar. Nasi daerah Lembang juga, dinner lah kita berdua. Dinner terus akhirnya Pak Putra nanya-nanya, kamu nggak ada niatan buat pacaran katanya gitu kan. Pacaran pak? Enggak pak, saya masih fokus sama kuliah sama kerjaan saya sekarang. Oh tapi ada niatan buat pacaran katanya gitu. Ya kalau misalkan ada yang mau ya jalanin aja sih pak. Saya mau kata Pak Putra gitu kan. Aku langsung speechless. Itu bukan Nggak kode salah. lagi, kode keras Iya gitu kode ya. keras sudah pertanyaan yang mengecoh. Jadi sebenarnya dia bukan nanya, dia itu sebenarnya mau statement, Iya, cuman bener. masuknya dari situ Iya, gitu bener-bener. kan. Masuknya Terus dari pas situ. kalau dia bilang saya mau gitu, terus kamu bilang apa? Aku langsung, hah? Mau apa pak? Maksudnya mohon maaf, aku bilang, saya mau jadi pacar kamu. Terus aku langsung speechless bertanya-tanya, Nembak lah dia di situ ya. Hah? Maksudnya apa ya pak? Iya saya mau jadi pacar kamu, saya mau yang siap buat nganterin kamu kemana-mana, kamu ada tugas kuliah, kalau emang saya perlu bantu saya bantuin, pokoknya kalau ada apa-apa kamu bilang lah sama saya gitu kan. Terus akhirnya aku tuh di situ mohon maaf pak, saya nggak enak kan bapak juga udah ada istri, aku bilang gitu kan. Ya nggak masalah, saya emang nggak masalah kan katanya, lagi pula saya emang udah mau selesai sama istri saya. Ngomongnya Aku kayak gitu ya. dijanjiin gitu. Terus Dijanjiin gitu, terus aku pikir ya apa serius nih. Dia emang udah mau selesai sama istrinya. Terus aku jalani di situ Pak Putra tuh kayak ngelihat billing biaya kuliah aku yang belum aku bayar. Nah dari situ tuh aku belum jawab mau apa enggak. Buat apa jadi pacarnya si Pak Putra ini. Ya namanya cowok bermaksud pengen ada sesuatunya ya. Terus akhirnya dia ngelihat di bawah laptop aku ada surat
apa namanya, tagihan kuliah ya yang harus dibayarkan semester sekian Berapa tagihannya? 15 juta sekian. Berapa semester yang belum dibayar? Itu aku nunggak sih karena emang aku belum bayar. Oh, berapa semester tuh 15 juta? 4 juta setengahan lah. Berarti tiga semester ya? Semester Tiga ya, semester. antara gitu. Karena aku bayarnya cicil. Nah, akhirnya di situ Pak Putra bilang, saya boleh minta nomor rekening kampus kamu nggak? Kan di situ ada ya. Vi, saya boleh bantuin kamu nggak? Bantuin apa ya Pak? Aku bilang gitu. Saya boleh bayarin itu kamu nggak, biaya kuliah kamu? Hah? Aku kan kaget ya, namanya aku juga kerja, ya gaji aku belum nyampe segitu dalam sebulan, mungkin harus nunggu 3 bulan untuk melunasi itu. Sedangkan aku juga kepecah banyak banget keperluan adik aku, mama aku di rumah juga kan gak kerja. Terus akhirnya aku mikirnya ya mungkin tante juga nyuruh aku tinggal di rumah tante karena memang aku udah nggak boleh bayar kosan mungkin untuk meminimalisir keuangan aku. Nah di situ aku udah coba, aku agak kaget si Pak Putra ini langsung lunasin semuanya? Iya semuanya. 15 juta tuh langsung. Langsung pas udah gitu, di situ aku kayak speechless, hah serius nih dibayarin? Terus ada masuk SMS kan ke aku dari kampus, terima kasih sudah membayar total biaya. Aku tuh kayak bersyukur banget, tapi aku tuh kayak berhutang budi sama si Pak Putra ini. Ya namanya seneng ya dibayarin, ada pahlawan lah istilahnya. Si Pak Putra ini jadi kayak pahlawan. Dia pakai bertopeng nggak? Terus abis itu kamu bilang makasih dong sama dia. Makasih iya, Pak. Makasih Pak, tapi saya berhutang banget nih sama Bapak, saya janji bakalan ganti, nggak usah, nggak perlu, katanya gitu kan. Kamu udah mau saya ajak jalan kayak gini pun saya seneng kok, saya happy, kata gitu. Terus akhirnya Pak Putra ini bilang, jadi gimana Vi, kamu mau gak nemenin saya kalau misalkan saya butuh kamu, saya kemana-mana, karena jujur saya di rumah udah kayak ngerasa nggak punya istri. Istri saya diajak ke sini nggak mau, kayak misalkan saya kan butuh refreshing kayak gini, staycation kayak gini sama anak-anak saya, tapi istri saya selalu nolak. Bahkan kan kalau di pernikahan katanya memang hal-hal kayak gitu tuh emang penting ya Kak, katanya buat staycation atau tapi istri saya tuh quality time lah gitu ya. Quality time. Pak Putra ini nggak bisa nemuin itu dari istrinya. Nah, makanya ngajaklah si aku ini. Ya, terus kamu balas apa? Bilang apa? Aku bilang, ya terima kasih ya Pak, pokoknya saya bakal ganti. Akhirnya di situ beban aku agak berkurang kan. Berkurang. Ya udah akhirnya udah malam, udah sekitar jam 10:30-an, Pak Putra juga udah selesai ngerokok sama ngopinya. Terus akhirnya ya udahlah kita tidur. Tidurnya gimana? Maksudnya masa tidurnya merem doang? Pasti ada yang lain kan? Iya ada yang lain. Akhirnya gimana tuh? Terus kamu mau tidur sebelah mana? Kata kalau enggak, awalnya Pak Putra cuman kayak saya di sofa aja ya. Oh enggak apa-apa Pak, saya aja yang sofa. Saya enggak enak karena kan saya cuman siapa sih, saya cuman administrasi doang di kantor itu, sedangkan Pak Putra udah punya jabatan gitu kan di sana. Enggak usah Pak, saya di ini aja di sofa. Enggak kamu aja, kata gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu bareng aja deh, kata boleh saya di samping kamu kalau emang saya nggak boleh di sofa, katanya. Sebab Putra ya udah ya nggak apa-apa gitu Pak. Terus kamu di situ pakai apa? Pakai lingerie atau pakai daleman atau pakai ya, apa? aku pakai daleman sih, tapi ya emang agak Kaos seksi. atau Tank top sama celana pendek aja. Tadinya aku mau berenang pakai itu, jadi besok kalau emang udah bangun ya udah aku mau berenang pakai tank top sama celana pendek aja. Terus Akhirnya kita tidurlah bareng. Pak, saya ngerasa nggak enak nih. Kan seharusnya yang tidur di samping Bapak saat ini istri Bapak kan. Saya nggak enak di samping, ya nggak apa-apa. Terus Pak Putra tuh jadi kayak main-mainin rambut saya. Aduh saya jadi deg-degan. Terus akhirnya ke bawah perasaan. Terus ya udah. Terus Pak Putra aja bilang, lampu kamu kalau tidur lampunya mau dimatiin atau gimana? Saya biasa dimatiin sih Pak. Oh ya udah. gelap dong. Gelap. Karena mataku kan minus. Suka silau gitu. Ada kan. lampu tidur kan?
lampu tidur ada di samping. Pakai lampu tidur aja boleh Pak? Oh ya boleh kayak gitu. Ya udah akhirnya dimatiin lampunya. Ya udah Pak Putra tuh cerita ya istri saya tuh tentang eh, apa sih privasinya dia lah ya, kalau misalkan dia sama istrinya tuh bagaimana. Awalnya di situ dia bilang, iya saya tuh walaupun saya udah menikah 4 ke 5 tahun ini, saya ngerasa tidur walaupun satu ranjang, tapi masing-masing katanya. Jadi saya membelakangi istri saya, begitu pun sebaliknya. Hambar lah gitu ya. Hambar. Dia cerita dulu awalnya dari situ, Oh gitu ya Pak. Terus, iya makanya saya tuh nggak ngerasa kalau misalkan dia tuh istri yang bisa memenuhi kebutuhan biologi saya, kata Pak Putra gitu. Tapi itu kamu untuk pertama kalinya tidur sama laki-laki atau Pertama kali. pertama kali? Pertama kali. Berarti kamu masih perawan di situ? Oke. Itu usia 27? Karena emang aku dari kampung banget. Oke. Terus? Dari Sukabumi, Sukaraja sana. Tapi kamu nggak biasanya kan kalau orang daerah menikahnya cepat gitu ya. Kamu nggak menikah Enggak, cepat? karena emang aku masih punya tanggung jawab adik aku. Oke. Sama awalnya disuruh cepat sama mama. Kan kamu lulus kuliah tuh berarti udah 21 tahun ya? Ya kan? Lulus SMA kan Iya, 17 tahun. Terus kamu kuliah 4 tahun. Sempet cuti karena emang aku oleh biaya Oh, ini. jadi kayak kerja. Iya, kerja dulu. Terus akhirnya cuti kuliah 2 tahunan. Akhirnya aku masuk kerja lagi sambil magang, aku lanjut. Oh, gitu. Jadi usia 27 itu masih baru kerja baru Iya. masuk di tempat itu. Oke. Awalnya aku nggak kerja kantoran gitu, kayak masih waktu itu kerja di kayak kasir kayak kasir itu. Nah, tadi tuh lanjut lagi tuh ceritanya tuh tadi. Tanggung tuh, lampu dimatiin kan. Pegang-pegang rambut, terus abis itu pegang-pegang apa lagi. Ini soalnya nungguin nih, gue tahu banget nih ya. Kalian semua pada siap-siap gitu. Iya, awalnya pegang rambut. Jangan terlalu lama Neng ceritanya Neng, kasihan nih. yang Hani Bani diare takutnya kentang gitu kan. Iya, Pak Putra itu nggak lama pegang rambut aku terus meluk aku kan. Terjadilah Meluk, terus abis meluk. Ya udah, akhirnya aku cium Oh. sama Pak Putra itu. Terus Pak Putra bilang, Gimana feeling kamu yang itu? Itu Deg-degan. laki-laki pertama yang kamu atau ada enggak, lagi? kalau ciuman aku udah Pernah ya sebelumnya. Cuman untuk kali itu first time. Berarti tapi kalau berhubungan dengan suami orang baru pertama atau baru sebelumnya pertama. sudah? Nah, gimana perasaannya? Campur aduk, deg-degan, ngerasa takut juga, takut tiba-tiba digerebek lah istilahnya. Kan nggak tahu istrinya pasang GPS di mobilnya atau dari handphonenya ngelacak gitu. Aku sempat mikir ke situ, aku Deg-degan ya? deg-degan. Terus tapi makin kesini dari yang pas itu aku ke bawah suasana, akhirnya Pak Putra juga ya gitulah terjadi. Terus aku bilang, aku belum pernah Pak kayak gini. Tapi kamu pakai pengaman nggak putranya? Enggak. Nggak pakai pengaman? Nggak takut hamil? Keluarnya di dalam, di luar? Di dalam. Di dalam? Saya nggak tahu karena emang aku baru pertama kali. Oh, jadi kamu nggak tahu bahwa kalau keluar di dalam itu bakalan hamil gitu? Dan dia nggak ngelindungin kamu, maksudnya biarin aja gitu? Dia bilang langsung pipis aja, Langsung dikeluarin? pipis, terus kamu jongkoknya agak dikasih tahu kayak gitu kan. Terus tapi sakit banget luar biasa di situ kayak, karena kan aku first time di situ kayak. Iya, bener-bener perawan ya. Iya, terus Berdarah nggak? iya sih, agak flek sedikit. Oh. Di situ udah kayak sakit banget. Apa yang bikin kamu mau memutuskan untuk menyerahkan keamanan kamu sama laki-laki yang mana dia adalah suami orang? Aku percaya kalau misalkan aku dijanjiin dia mau bercerai sama istrinya dan mau menikahi aku. Iya, dia speak kayak gitu ya. Gitu ya, janjinya gitu pokoknya. Jadi kamu percaya? Iya, aku percaya. Jadi kayak serius siapa apa yang sudah Bapak lakukan ke saya, Bapak bakal tanggung jawab penuh sama saya. Karena emang saya belum pernah sama sekali melakukan ini dengan laki-laki manapun. Iya, saya janji. Akhirnya di situ menjalinlah hubungan dari situ, karena
ya udah aku udah nyerahin semuanya karena aku ke bawah suasana juga Iya, akhirnya. bener lah pasti kan. Yang namanya Romantis gitu. berdua dan Mm-mm. ketiganya Terus pada saat setan. melakukan itu dia ada pembicaraan apa? Maksudnya dia nanya, "Kamu masih perawan ya?" atau dia mengkonfirmasi atau enggak? Iya, Atau dia aku yang duluan. Aku bilang, "Pak, saya belum pernah sama sekali kayak gini sama sama laki-laki lain. Kalau misalnya untuk ciuman dan lain-lainnya, ya nggak sampai ke bawah banget, cuma sampai sini." Aku bilang, terus kata dia, "Kamu tenang aja, saya bakal tanggung jawab apapun yang terjadi malam ini. Saya bakal tanggung jawab. Saya akan ceraikan istri saya dan saya akan menikahi kamu." Itu kata-kata yang aku jadi pegang. kata-kata pamungkas itulah Iya. yang menjadi modal dasar untuk kamu mau menyerahkan segalanya di malam itu. Iya. Terus Oke. agak lama juga kan durasinya karena memang luar biasa sakit banget. Oh ya, berapa lama durasinya? Pokoknya itu tuh jam 1 sampai subuh sih. Oke. Jam 5-an. Sakit banget itu karena kamu baru atau Baru. punya dia gede juga? Dua-duanya kayaknya Gede ya? Dua-duanya. Tapi orangnya kurus kan? kurus. Rata-rata orang kurus Intinya gede. enggak Enggak ini juga. ya? Enggak tahu ya. Yang gendut kelihatannya kecil. Beda-beda sih Iya, tergantung beda-beda. dari daerah mana dia asal. Itu Iya. mempengaruhi juga. Misalnya kayak dari timur, dari Eropa, dari mana. Nah, itu bisa kelihatan. Akhirnya ya udah kejadian lah hal itu bikin aku kepikiran. Aku pulang juga ngerasa bersalah. Tapi kesan-kesan pertama kamu melakukan itu kan kamu pertama kali. Tapi sebelumnya kamu udah tahu tutorialnya gitu. Istilahnya nonton video pernah dong. pernah. Berarti udah tahu. Tapi berarti permainan kamu aktif atau pasif kan? Kamu masih pertama nih. Awalnya nggak tahu harusnya harus gimana nih, sakit kan karena sakit banget. Terus tapi lama-lama bikin lagi. Enak gitu ya. Iya. Lama-lama enak. Terus awalnya sakit kan dari jam 1 itu sampai jam 5. Awalnya coba-coba yang tadinya nggak masuk semua jadi semua. Terus akhirnya sampai ngulangin 2 kali itu pas malam itu. Oke, lama ya juga ya, jam 1 sampai jam 5 loh. 5 jam. Sampai ya udah akhirnya aku ngasih ke si Pak Putra ini dengan segala halnya aku percaya. Akhirnya aku menjalin hubungan sama dia Selama berapa lama? hampir setahun. Hampir setahun. Jadi perubahan dong dari situ. Wah, aku sudah milik dia kan gitu kan. Istilahnya malam itu kan kamu udah fix punyanya dia karena udah semua diserahin sama dia. Berarti kamu lebih kayak merasa apa namanya? Merasa lebih deket dan lebih kayak nggak ada jarak dong sama dia. Iya nggak ada. Jadi di kantor juga aku nempel-nempel terus Oh, kemana-mana. orang kantor pada tahu? Lama-lama kali tahu. Pada tahu. Aku sampai Tante? diomongin. Tante juga tahu. Tante Akhirnya kamu nggak nginterogasi kamu? interogasi awalnya, kamu salah gini-gini. Tapi tanteku juga sama sih pacaran juga sama Oh, sama bos lagi. lagi. Oh, tante kamu udah berkeluarga belum? Udah Udah. juga. Jadi Oh. kantor itu emang toxic sih menurut aku. Jadi si tante kamu juga selingkuh lah ya? Iya. Berarti kan? Oke. Jadi ya udah, masa berdua kayak tante awalnya cuma nginterogasi, ini kamu ada hubungan sama Putra ini. Iya, kan aku bilang gitu. Awalnya nggak biasa aja, tapi lama-lama aku jadi berperasaan, ya udahlah, dia juga udah nggak baik rumah tangganya yang saya dengar kata gitu. Ya udah kalau emang kamu sayang, kamu suka, kamu happy, jalanin aja. Tanteku juga gitu. Terus aku juga kan awalnya nggak kayak gitu karena memang aku udah nyerahin ke perawan aku sama si Pak Putra. Jadi kayak aku bergantung sama Pak Putra ini. Iya, kayak ayo lu udah merawanin gue jadi Aku juga gua takut buat deket sama cowok lain. Nah, terus selama setahun ini kamu nggak pernah ketahuan sama istrinya? Ketahuan? Ketahuannya dari? Ketahuannya dari handphonenya. Gimana Sempat dilabrak aku juga. Dilabrak dari melalui handphone apa Dari didatengin awalnya langsung? dari handphone. Oh, awalnya dari handphone, gimana ceritanya? Kok bisa ketahuan? Jadi waktu itu si istrinya ini tahu ada SMS kan waktu itu. Karena aku nggak berani WhatsApp. SMS ke nomor yang satunya lagi, nomor Pak Putra. Jadi kalau Pak Putra di rumah SMS aja ya, jangan WhatsApp. Soalnya dicek. Nah, aku SMS tuh waktu itu. Ada buktinya. Terus istrinya motoin tuh SMS-nya itu.
Akhirnya aku, ini buktinya loh kamu punya hubungan sama suami saya belum bercerai, kata gitu kan. Saya mau ketemu sama kamu. Terus aku ngelawan, kayak aku ngelak, nggak ada, saya nggak ada hubungan apa-apa. Ngapain saya deket sama Pak Putra? Intinya saya playing victim. Intinya saya ngejaga juga kan. Terus akhirnya seiringnya berjalannya waktu, si istrinya ini udah nggak ada ngubungin lagi nih. Tapi lama-lama istrinya tuh sewa orang buat ngikutin Pak Putra. Untuk ngikutin doang tapi kan. Ngikutin doang. Terus Tapi di foto-foto. foto-foto dia ngumpulin banyak bukti. Akhirnya Jiwa detektifnya langsung muncul. si istrinya itu ya udah di situ aku nggak bisa ngelak apapun lagi. Akhirnya nih ada bukti gitu kan. Awalnya kamu ngelak, akhirnya oh lu ngelak nih, gue buktiin Iya, gitu betul. kan. Terus buktinya udah. maksudnya kamu ngapain sama dia di foto itu? Aku masuk Hotel. foto. Oh, ada terus, buktinya. Dan yang lebih parah ini sih, aku pernah nginep di rumah istrinya juga, di rumah si Pak Putra ini Pada ketika saat istrinya pulang ke rumah orang tuanya oh, sama anak-anaknya. jadi kamu melakukan di rumahnya Iya. dia. Aku tidur di ranjangnya istrinya itu. Tidur di ranjang istrinya. Gimana perasaan kamu? Tidur di ranjang istri. Ada foto-foto istrinya dong? Ada. Yang salahnya itu ketahuannya si Pak Putranya motoin aku di ranjang istrinya itu. Jadi istrinya waktu itu ngelihat handphonenya Pak Putra, dia buka aplikasi yang misalkan foto udah dihapus tapi dia bisa recovery. Istrinya ngeklik itu, muncullah semua foto-foto di situ. Oh, Ada jadi foto walaupun aku udah tidur. dihapus tapi bisa di celebrate lagi ya, Iya. diambil lagi datanya. Iya, betul. Oke, nah udah setelah ketahuan, kamu didatangin lagi dong? Datengin, Terus datang ke kantor. ke kantor, terus? Untung di situ gak ada siapa-siapa waktu hari Sabtu. Istrinya datang sendiri dengan semua bawa bukti. Itu aku udah terlalu jauh lah, udah jauh sama Pak Putra. Dan sering check in juga tiap minggu. Tiap minggu check in. Dan yang lebih parah, ada hal gila lagi juga sih yang aku lakuin. Gimana? Aku berbuat itu di kantor. Di kantor? Kenapa nggak di awal ditaruhnya? Udah 1 jam baru ngomong. Iya. Gitu. Di kantor di mana? Di ruangan Di siapa? toilet. Di toilet. Iya. Berapa lama? Gak nyampe 15 menit sih. Oh. Saking Istrinya ininya. tahu. Hah? Istrinya juga tahu. Istrinya tahu. Di laut. Karena dari WA itu Iya, chat. dari WA. Hmm. Karena kan ya udahlah, aku udah terlanjur gila juga, udah sayang banget Terus sama Pak setelah Putra. disamperin gimana akhirnya? Ya udah, terus dia marah-marah, berantem sama aku. Si suaminya ada? Suaminya nggak ada, dia nggak berani menampakkan dirinya. Oh, kamu nggak dibelain? Belum. Dia awalnya dia nggak tahu kalau istrinya datang. Oke, terus? Ya udah, akhirnya berantem lah aku. Akhirnya istrinya berkoar-koar, ada security dan lain sebagainya. Aku juga malu kan. Gila ya, saya punya bukti, mana CCTV? CCTV kalian tuh udah gila main di kantor ini, saya bisa usut, kata si istrinya. Akhirnya di situ ya udah, di situ udah kayak aku malu juga. Ya udah, akhirnya ya udah Mbak, saya minta maaf ya, saya salah. Akhirnya aku kayak skip dulu deh, maksudnya iya Mbak, saya salah. Tapi tetap kerja di situ. Kerja tetap, tapi akhirnya Pak Putranya dikeluarin dari kantor. Dikeluarin dari kantor. Kamunya? Aku masih di situ. Oh. Dan setelah istrinya datang tuh aku lagi hamil 2 bulan. Hah? Anaknya dia? Iya. Terus gimana? Ya udah, Pak Putra sama istrinya proses cerai. Terus? Akhirnya aku sama Pak Putranya menikah. Oh, menikah karena kamu hamil. Dan anaknya sekarang udah lahir? Udah. Udah lahir. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Oh. Terus Pak Putra sekarang itu di mana? Kerja di mana? Kan dikeluarin. Ada di Bogor. Ada di Bogor. Deket dong di sini ya. Kamu tinggal di Bogor juga? Aku masih di Jakarta. Lah. Nggak tinggal bareng? Jadi dia Bogor Jakarta aja. Bogor Jakarta pulang pergi. Oh. Aku kalau aku masih stay di kantor yang itu. Oh gitu. Jadi Tapi kamu masih Putranya tinggal aja. sama kakak? Enggak Enggak udah kan? bisa. Udah pisah. Jadi kamu bisa. udah suami istrian kan Udah sama suami mereka? istri, iya. Sama suami. Tapi ya masih sering digangguin sama mantan istrinya itu. Sampai Gitu. sekarang. Tapi hubungannya sama mantan istri gimana? Maksudnya sama mantan istri kamu gimana?
Kamu sama mantan Masih- istri hubungannya? masih cekcok sampai sekarang. Masih cekcok. Dianya kan kayak gantung 5. Heeh. Anak kamu? Istilahnya suaminya saya rebut gitu. Heeh. Anak kamu udah berapa? Berapa lama? Udah berapa tahun? Belum Sekarang? ada setahun sih. Oh, Baru masih beberapa bulan. masih baby ya. Cowok, cewek? Cewek. Cewek. Oke. Jadi Itu ini aja. benar-benar apa namanya? Kisah yang sangat dalam. Iya, aku Perjalanan yang sangat dalam. udah sering banget diomongin sama teman kantor lah. Tapi kamu happy? Ya happy, ya happy. Happy ya? Aku nggak peduli omongan yang lain, cuman aku bilang ya emang gue salah, gue salah, tapi gue juga nggak mau rugi nih karena Pak Putra udah ngeginiin. Jadi langsung aja digolin gitu sih ya. Jadi apa namanya? Karena ya udah aku udah sering diomongin pelakor Iya. lah. dan Tapi sebagainya. pada saat Putra dikeluarin dari kantor, ya kan? Terus dia tetap ingin kamu kan, tetap apa? Hubungin. Terus Iya. tahu pas hamilnya gimana? Kapan hamil taunya? yang pas pulang dari Bandung itu. Oh, jadi memang kamu kalau main itu selalu nggak pakai pengaman. Enggak. Memang Pak Putranya sengaja. nggak mau. Oh, Pak Putranya nggak mau. Dan dia memang pengen punya anak dari kamu. Awalnya nggak tahu sih, karena nggak tahu itu emang awal pengen punya anak dari aku atau ketidaksengajaan. Tapi yang jelas Pak Putra ini emang pengen punya anak perempuan, sedangkan istrinya nggak bisa ngasih anak perempuan. Oh, berarti pas dong. Pas, dan Anak dari istrinya itu cowok. cowok dua-duanya. Hmm. Jadi aku cewek. I see kalau begitu. Jadi ya pelajaran yang bisa diambil tuh sebenarnya tuh cinta itu nggak pernah salah ya, karena cinta itu datangnya itu bisa kapan aja. Iya. Datangnya itu bisa karena sering ketemu. Jadi timbul rasa cinta. Yang salah itu adalah keadaan pada saat bertemu. Yang satu udah punya istri, yang satu juga suka ya. Akhirnya intinya segala konsekuensi harus diambil dan harus dijalani, betul gak? Betul. Iya. Apa yang mau kamu sampaikan? Jadi kan kamu jadi statusnya nih pelakor yang menikah gitu kan? Maksudnya pelakor yang menikah dengan suami orang yang akhirnya suami orang itu istri orang itu suami orang ya, suami orang suami itu orang. akhirnya jadi kamu rebut, benar-benar kamu rebut dan Yes, jadi milik kamu. semuanya aku rebut. Pasti kamu nanti pelakor dihujat dong. Dihujat Apa banget. yang mau kamu sampaikan? Pembelaan kamu sebagai seorang pelakor. Jadi gini, aku juga nggak mau sebetulnya dari awal di posisi ini, di posisi yang orang-orang bilang pelakor ini. Tapi ya awalnya aku juga salah sama Pak Putranya, karena memang Tidak menyangkal ya tidak bahwa kamu menyangka tuh bakal salah. sejauh ini. Yang namanya perasaan kita juga nggak tahu jatuh Bener. cinta sama siapapun, dan aku kemakan sama omongan Pak Putra inilah, intinya mau menceraikan istrinya karena emang hubungannya udah nggak baik. Ya intinya saya juga awalnya nggak mau di posisi ini, tapi ya mau gimana lagi. Udah seperti Sudah terjadi. ini, udah terjadi ya. Apapun itu kesalahan, mungkin kesalahan saya juga minta maaf kalau memang misalkan orang-orang di sekitar saya ada yang kurang berkenan dengan cara saya yang kayak gini. Tapi ya dibalik itu semua saya juga ngerasa dirugikan. Bener-bener jadi intinya nih ya, Mel, iya. omongan laki-laki ya. Omongan Selalu di laki-laki. sini aku kasih pelajaran. Ya laki-laki itu kan pasti akan berusaha dengan segala macam cara Iya. untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, kitanya sebagai wanita itu harus paham betul bahwa dia itu tidak sesungguhnya yang benar-benar yang seperti yang dibilang. Tapi walaupun benar nikahin, tapi kan keadaannya kita juga posisinya tidak nyaman, rugi karena dalam Iya. keadaan malu ya, Iya. gitu kan. Ya pokoknya intinya perselingkuhan itu kalau aku bisa selalu ngambil kesimpulan ya salah bertiga lah. Iya. Salah si pelakornya, salah si suaminya, si istrinya juga pasti ada salah karena mungkin kekurangan yang tidak diintrospeksi, tidak diperbaiki. Jadi salah bertiga gitu loh. Masing-masing harus berintrospeksi. Gitu. Tapi kalau kita punya rumah tangga yang kita mau jaga, pasti nggak akan kena tuh sama yang namanya pelakor, benar nggak? Betul. Kalau istrinya benar-benar jaga baik-baik suaminya, sayangin dan penuhi kebutuhan dan
nggak sampai cari ke tempat lain, walaupun di luar ada godaan yang begitu dahsyat. Dahsyat. Tapi ya itulah kehidupan, kan gitu. Semua jalan yang dipilih pasti ada plus minus, ada dampak positif dan dampak negatif. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ya, Tetapi terlepas dari apapun keadaan kamu, semoga kamu bahagia dengan kehidupan kamu. Kalau bisa tetap jangan pacarin suami orang. Karena nanti ribet kan gitu kan. Ribet. Sampai sekarang. Karena ribet, nanti Diteror dilabrak, terus. abis itu diteror, abis itu jadi ganggu gitu kan. Pada satu sisi kalau kita cari yang single, sama-sama kita single. akan punya harga diri, kita juga akan berprestasi, akan plong gitu mencapai mimpi-mimpi kita nih para wanita yang masih single. Gitu sih. Jadi semuanya itu sebenarnya di awal tuh udah tahu ujungnya mau kemana. Dari awal kita udah tahu nih kalau kita lanjutkan sama orang ini pasti ujungnya begini. Kalau kita tolak orang ini, gua akan tetap bisa berkarya dan bekerja. Kan semua itu adalah tanggung jawab masing-masing ya. Gitu. Jadi silakan netizen, Hanibani yang bijak gitu ya, yang maha bijak, jangan pernah menjudge karena setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Dari kisahnya Alfi ini kita bisa ambil untuk kita bisa introspeksi sebagai istri. Gimana caranya melayani suami dengan baik. Supaya godaan-godaan itu nggak laku gitu loh di luar sana. Gitu, itu aja sih. Terima kasih ceritanya, Alfi.